Silakan Bapak Ibu, ada waktu. Ya, silakan. Iko malumlah ambo kurang di bawah deh. Di bawah kelas bodoh Ustaz banyak pertanyaan. Ndak pura. Bisa nak ada dua hadis pendek. Pertama, utlubul ilma dan mahdi al-hadi. Ya. Tuntutlah ilmu saya ayatkan baca. Hadis yang kedua, as-sholat ala waqtiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Yang saya tanyakan, mana yang lebih banyak bonusnya atau lebih banyak pahalanya di antara dua hadis ini? Contoh, sesudah maghrib kita mendengar ceramah, itu kan ada ilmu namanya. Ya. Lalu Isya sudah masuk ke orang azan. Kita tetap mendengar ceramah. Berarti kita mengangkat as-sholat ala waqtiha. Mana yang bisa berdoa seperti terima kasih. Baik. Ada hadis yang pertama, hadis tadi hadis dhaif. Hadis lemah, hadis tentang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu tu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu hadis-hadis kinayah. Dari ayunan, anak dari ayunan lah bisa ngaji kan alun kan. Cuman kinayah dari ketek maksudnya sampainya mati. Orang di lahat kan tak ya bisa baru dah. Tapi hadis-hadis kinayah, hadis naif. Jadi antara kajian kita bukan tentang itu. Kajian kita tentang mana yang lebih besar pahalanya, menuntut ilmu ni atau salat di awal waktu ni. Kita ada kajian. Ada kajian maghrib. Kajian maghrib masuk salat isya. Apakah kita langsung salat isya atau melanjutkan kajian ni sampai selesai? Ya paling selesainya 10 minit lagi atau mungkin sekitar 12 minit lagi. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih besar pahala? Kalau kita tilik daripada beberapa riwayat hadis, menuntut ilmu jauh lebih besar pahala dibandingkan salat di awal waktu. Kenapa? Salat di awal waktu ni hukumnya sunnah. Salat di awal waktu, maka kan ada waktu tafdil, ada waktu yang mulia, ada waktu yang pertengahan biasa saja, ada waktu yang di penghujung, ini yang tak elok ini. Jadi salat iya, menuntut ilmu ya. Mana yang lebih kita dahulukan? Nuntut ilmu lah lebih dahulu. Tetap melanjutkan majlis ilmu sampai selesai, barulah kita salat fardu isya. Atau bisa dengan metode tetap kajian, kemudian masuk waktu isya azan, setelah azan lanjut kajian sampai nanti selesai kajian 15 menit atau 10 menit, setelah itu langsung qamat. Lebih mulia menuntut ilmu dibandingkan dengan salat 2 rakaat. Banyak riwayat hadis menjelaskan duduk di majlis ilmu sesaat saja Allah ampuni dosa kita. Orang yang duduk di majlis ilmu dapat doa daripada 5.000 para malaikat. Kemudian satu lagi dalil yang paling konkret adalah al-ibadatun bidunil ilmil mardud. Ibadah tanpa pakai ilmu maka ditolak. Maka mana yang lebih didahulukan? Tentu ilmu yang lebih didahulukan. Pernah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas di kota Makkah, di dekat Ka'bah. Abdullah bin Abbas, ulamanya sahabat. Setelah Nabi meninggal dunia, orang banyak bertanya tentang hukum-hukum kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Makkah, di dekat Ka'bah, masih membaca hadis-hadis Rasulullah, masih memberikan tausiah kepada para sahabat. Ada sahabat satu mengatakan, berbisik-bisik, ini waktu zuhur dah masuk ni. Waktu zuhur dah masuk, kenapa kok belum salat juga kita lagi? Ada yang batuk-batuk. Ini menyinggung kan waktu salat dah masuk. Jadi lanjut sampai waktu zuhur dah masuk belum juga salat. Sampai nak habis pula lagi waktu zuhur. Nah, ini hadis dalam Bukhari ada ini, hadis dalam Bukhari. Nak habis lagi waktu zuhur, nak habis lagi hampir saja habis, barulah berhenti Abdullah bin Abbas. Baru berhenti Abdullah bin Abbas, barulah salat zuhur. Jadi ada yang protes, sahabat ada yang protes. Ya Abdullah, kaif lima tata'akhir salah? Ya Abdullah, kok kita ni mentakhirkan salat? Kita ni melalaikan salat ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan seperti ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Engkau mengajari aku tentang sunnah Nabi, kata Abdullah bin Abbas. Dan pula nan wang ajar tentang sunnah Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas. Lebih faham aku. Sahabat mengikut. Ada satu sahabat yang agak protes dia. Salat di awal waktu lebih mulia. Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau beribadah sedangkan engkau tidak memiliki ilmu? Bagaimana engkau beribadah sedang engkau tidak memiliki modal untuk ilmu? Jadi kalau begitu dia lanjutkanlah kajian, baru dia salat. Itu di dekat Kaabah. Akhirnya sahabat tadi diam saja. Abdullah bin Abbas ko inyo orang tinggal di rumah Nabi, inyo sepupu Nabi, dan sanak Nabi, orang yang sudah diakui oleh Rasulullah keilmuannya. Sedangkan nan mengecek tu, indak tentu dah, indak dan sanak Nabi, indak cek sahabat Rasulullah saja dia. Begitu dia. Jadi itu ada dalil kita. Jadi boleh kita melanjutkan kajian terus, nanti ketika masuk waktu azan, setelah itu langsung kajian balik, setelah itu baru kita qamat. Kadang terputus kajian. Kadang ada jemaah ni agak fanatik seketiknya berhentian pula ustaz tu dah. Ustaz solat masuk waktu masuk ustaz sedang sero-sero berceramah. Akhirnya habis bahan ustaz tadi. Pernah kita mendatangkan di Harapan Raya itu, kita mendatangkan tamu dari Jakarta, penceramah dari Jakarta. Dia di daerah-daerah orang biasa masuk waktu tetap kajian atau azan dulu, setelah itu kajian. Iko enggak, langsung ditegur, Ustaz, waktu masuk Ustaz, waktu masuk kata dia. Waktu masuk Ustaz, misalnya salat wali salat kata dia lah. Iko baru keceramah, baru ada banyak sambutan ya. Akhirnya terputuslah kajian. Jadi salat di awal waktu tadi betul, itu sangat-sangat dianjurkan. As-salatu fi awalil waqtiha itu ibadah yang paling afdal. Iya, tapi kalau tidak ada sesuatu yang lebih utama lagi, seperti menuntut ilmu, tentu lebih utama lagi. Didahulukanlah menuntut ilmu, kemudian setelah itu baru salat. Nah, tidak boleh itu siap mengaji pulang tak ada semayang lah doa. Itu yang tak boleh tentu. Tapi kalau salat masih ibadah. Jadi ibadah. Jadi mana yang lebih afdal? Tetap pahala menuntut ilmu lebih afdal dibanding dengan ibadah salat di awal waktu. Ada juga kadang jamaah ni yang dia tidak menengok situasi kondisi. Pernah saya ceritakan ketika berangkat umrah. Saya berangkat umrah membawa jemaah dari Pekanbaru. Jadi buat jemaah dari Pekanbaru, saya bawa ketika itu sampai di Malaysia. Kita mesti masuk ruang tunggu, masuk gate itu, ruang tunggu itu jam 12 masuk. Mesti sudah masuk di sana. Jadi waktu zuhur masuknya itu jam 11.55. 5 menit lagi akan masuk. Jadi kata saya, Bapak Ibu jemaah, kita nanti salat zuhur di dalam saja. Di gate saja kita salat, di ruang tunggu saja kita salat. Tak bisa di sini. Kalau di sana terlambat kita salat Ustaz. Kita baru masuk. Makanya dari sekarang kita masuk. Dari sekarang cek paspor, di Jawazat, di imigrasi, kita cek semuanya. Nanti pas sampai di sana, baru kita salat. Sampai di sana tu nanti jam 12:30 Ustaz. Ya tak apa-apa. Di 12:30 saja kita salat. Oh enggak Ustaz, kami di sini ajalah. Kami salat di sini. Dia berempat, anaknya, dia suami isteri, berenam. Pak kata saya, di dalam saya kita salat. Nanti di sini dikhawatirkan bapak tertinggal nanti. Kita tidak lama di ruang tunggu setelah salat, kita langsung masuk. Pesawat Pak, tinggal. Endak ada katanya. Apa lu kau katanya? Awak ustaz katanya, tapi lambek semayang katanya. Sampai kini ambo ingat itu kalimat itu. Sampai kini. Awak ustaz enggak? Apa lu kau paham hadis apa lu kau? Itu sampai itu katanya. Ustaz tapi lalai semayang apa kata dia. Ya Allah sampai. Ayolah nak apa dah silakan. Ambo telefon bagian yang penanggung jawab di Malaysia, ada 6 jemaah yang tidak bisa diatur. Ambo sampaikan ke Travel di Indonesia, saya pembimbing ibadah bukan guide. Kalau dia tak setuju, kalau dia tak suka, saya tetap akan tinggalkan. Ayo Ustaz, lanjut aja Ustaz. Saya buat jemaah tadi, antrian di imigrasi itu lama Pak. Coba yang Bapak Malaysia macam mana? Lama. Tap. Di Malaysia lagi beda bandara dengan tempat untuk apa? Jauh lagi, naik kereta api lagi, naik kereta baru sampai ke sana. Susah.
Susah, jauh. Ini jemaah ni baru sekali. Biar sajalah. Akhirnya dengan kecepatan dengan apa? Sampailah kami di ruangan tunggu. Itu jam 12:40 di ruang tunggu. Berangkat pesawat jam 1 ni. Berangkat jam 1 ni. Jadi solatlah secepatnya. Solat di ruang tunggu, jemaah solat. Saya tengok jemaah tadi belum ada. Belum nampak jemaah tadi. Belum nampak. Saya telefon, jemaah tadi bagaimana? Ini waktu pesawat akan berangkat ini. Kami akan naik. Macam mana? Tunggu Ustaz. Kami cari kata broker yang ada di Malaysia. Dicari. Nak nampak. Dicari, nak dapat. Akhirnya dapatlah. Dapat mana? Inyo kau pun kehilangan di mana pintu masuk. Tak tahu dia. Tak tahu, tak faham dia. Akhirnya macam mana? Terpaksa tunggu. Jadi semua jemaah sudah naik. Dah lama menunggu. Semua jemaah sudah naik ke pesawat. Saya masih menunggu. Kata saya ke pramugari, tolong. Kata saya ke orang maskapai, tolong kata saya. Tunggu jemaah saya. Tunggu jemaah saya. Ya walaupun macam mana itu kan tetap tanggungjawab kita juga itu. Jemaah kita. Tunggu. Tapi kami bisa beri waktu cuma 15 minit saja ya. Kata dia ke saya, ke maskapai tadi. Kalau memang tidak ada, kami tidak akan bisa menunggu, kami langsung berangkat. Ayah, tolong, saya telefon terus broker. Saya telefon, tolong bantu dia. Saya tak bisa masuk Ustaz. Tiket tak ada, kata dia. Kami tak bisa masuk. Oh, tolonglah, kata. Jauh Malaysia, terbayang bapak macam mana kita kalau di Malaysia nak naik pesawat, nak ke luar negeri. Jauh, akhirnya memang 3 minit saja lagi waktu baru dia sampai. Baru dia sampai di ruangan tunggu, langsung masuk pesawat. 4 anak. Sampai di Madinah, belum masuk ke hotel, langsung saya sampaikan di mobil. Saya ni mutawif, saya ni pembimbing ibadah. Dari sekarang saya sampaikan, mana bapak ibu yang tak mau mengikuti saya, bagus dari sekarang sampaikan, sehingga saya keluarkan dari list nama tanggungjawab saya. Coba, siapa kata saya? Silakan acungkan tangan, kata saya. Oh, tak ada satu pun yang mengacungkan tangan. Kalau memang tidak ada, berarti sepakat saya sebagai pembimbing ibadah. Saya pembimbing ibadah, tolong saya didengar. Kalau tidak, dari sekarang saya sampaikan tidak usah. Apa kata bininya? Awak mohon maaf, wah Ustaz, awak ikut Ustaz aja lah Ustaz, keceknya lah. Jadi bini agak lunak. Jadi kecek bini kalau laki, abang apa kareh-kareh na abang kecek. Kami terang ada mohon tu, ikut aja lah Ustaz tu lah tahu nyonya pengalaman tu mah keceknya. Bini tak ya dah. Jadi ego ko laki-laki ko ego ko nak tanggung ya. Jadi apa ya, akhirnya adalah bini datang minta maaf nyebut anak-anaknya, minta maaf nak laki ko indak ya dah. Amun dak lemu perhatian dah nak hilang lantak lah dak nyom. Tu dia. Jadi kita menengok situasi kondisi. Jangan kita fanatik seperti itu. Jangan berhenti. Ustaz apa lu ku kecende mandenya awak dari. Inyen tak baru ke semayang baru lawak lah gitu nenya dah. Pak tadi. Akhirnya memang tak bisa nak tolak dia nyala dah untuk membantah tu tak bisa lagi. Tu dia. Jadi solat awal waktu iya bagus, cuman menengok situasi dan kondisi. Seandainya memungkinkan bagus. Ada majlis ilmu lebih didahulukanlah majlis ilmu terlebih dahulu. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Cik pertanyaan nampaknya. Cukup. Kalau sana kan ada kemudian zuhur Ustaz, ada kajian kita datang. Mana baiknya kita langsung solat sunat tahiyatul masjid lebih afdal. Jadi walaupun ada majlis ilmu, kita pas masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid kita lebih dahulu, setelah itu baru duduk dengar kajian tadi. Begitu dia. Mungkin terakhir Ustaz. 2 menit aja. Ustaz, ini kita tertidur waktu sholat asar. Kita tidak tahu bahwa ini sudah azan. Kita sholat asar di rumah. Rupanya kuat. Terus sholat. Apakah kita afdol kita kejar lagi ke masjid untuk jamaah, ataukah cukup dengan sholat kita sendiri? Kalau memungkinkan kita ke masjid, masjid dekat dengan rumah, bagus datang lagi ke masjid. Boleh kita ikut sholat berjamaah lagi. Tapi kalau jauh rasanya dari rumah, dari masjid rumah kita, maka cukuplah rumah tadi. Alam dekat luar nonda le, bekonda kau tak lu bisa di starter tagak lu kaki dua lah di engkol pula. Engkol kau tak lu bisa sekali dah, lutut lah goyang lah nak 5 kali baru ini. Sedang elok lah waktu tiba di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah di rumah je lah, iyalah cukup.
Tak cukup di rumah. Tapi kalau umpamanya rumah yang bergandengan dengan masjid, ya lebih elok. Selesai salat, orang qamat rupanya, balik langsung kita ke masjid, salat kita balik salat jemaah, dapat pahala salat berjemaah. Tergantung sikon. Ya kalau model tadi apa lah cara tu Bayangkanlah tu onda senang di dalam baru. Awak ni ke masjid, tu bakal luar onda. Onda nak lebih starter tagak lo kaki dua lo. Kan kaki dua engkol kau nak lebih sekali kena tinaga nak 5 kali bulu nyedek baru. Iyo ko untung model tu rupa akilah suak bulu. Akilah suak tu cari lo minyak lo. Sudahlah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi